Li Yuanba dan Mo Yanzhen secara pribadi dijemput oleh penguasa istana Beihaudian. Bagus. 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 Setelah melihat hembusan nafas pada dua orang, Yu Seribu Qiyu akhirnya tenang. Pada hari ini, seluruh tanah suci Taihao bersuka cita. Qin Yichen memenggal sinar cahaya putra suci Chen Feng. Sekarang Li Yuanba dan Mo Yanzhen telah kembali dengan selamat, dan mereka juga telah mendapatkan warisan sage. Ini adalah kegembiraan. Setelah perjalanan ke makam ini, Mo Yanzhen jelas lebih dekat dengan Li Yuanba. Awalnya, warisan harus menjadi milik Li Yuanba. Dia terhanyut oleh kekuatan suci tanpa mati, tetapi fisiknya malah ditempa oleh kekuatan suci. Namun, Li Yuanba memberikan warisannya padanya. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melakukan langkah ini? Tanda seru. Tanda seru. Ini benar. Cinta sejati ini. Bahkan jika hati Mo Yanzhen terbuat dari batu, itu meleleh. Terlebih lagi, setelah terakhir kali di kota suci, dia memiliki pendapat yang baik tentang Li Yuanba. Setelah keluar dari aula besar, Yu Seribu Qiyu memanggil Li Yuanba sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan keduanya di dalamnya. Tetapi setelah Li Yuanba keluar, dia terlihat sangat bermartabat. Selama setengah bulan berikutnya, dia tinggal di samping Mo Yanzhen, tetapi dia tidak pernah pergi. Mo Yanzhen memarahinya, menyeringai dan sekarat, meninggalkan Mo Yanzhen tak berdaya. Yanzhen, aku akan pergi ke suatu tempat. Pergilah. Melihat wajah tak tahu malu Li Yuanba, Mo Yanzhen bingung, tetapi berkata dengan santai. Tapi aku mungkin akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Li Yuanba menatapnya. Matanya penuh nostalgia dan ketekunan. Tapi Qin Yichen benar. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu tidak cukup untuk melindungi orang yang ingin dia lindungi. Kota suci. Dan kali ini makamnya. Dia dan Mo Yanzhen 9 kematian dan masih hidup. Ini hanya kebetulan. Tapi bagaimana dengan pertemuan berikutnya? Bisakah dia masih seberuntung itu? Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Mo Yanzhen. Dia tidak cukup kuat. Kemana kamu pergi? Mo Yanzhen akhirnya menyadari anomali itu. Untuk beberapa alasan, mata Li Yuanba membuatnya gelisah, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Hehe, keluar dan main saja, tanah suci terlalu sibuk. Li Yuanba menyeringai, takut dia khawatir. Di suatu pagi, langit belum fajar, dan dia memulai perjalanannya. Tetapi yang tidak dia lihat adalah ketika dia keluar dari tanah suci, ada garis pandang yang terus mengawasinya. Aku menunggumu kembali. Mo Yanzhen tidak menindaklanjuti, tetapi dia tahu bahwa Li Yuanba harus melakukan ini untuknya. Chen Hui gelisah. Jadi dia membawa ibunya yang sudah tua di jalan bersama Qin Yichen dan pergi ke kota Santian. Senior juga sangat senang, membiarkan putranya keluar untuk melihat dunia. Karena mengambil ibunya, semua orang tidak berhenti terlalu banyak di jalan, langsung pergi ke kota-kota besar, dan menggunakan transmission array. Di dalam kota, beberapa rumor juga mengalir ke telinga mereka. Martial Spirit Angin 1000 Salju terbuka. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dilihat Qin Yichen. Dia tidak takut angin dan salju akan direbut oleh kekuatan lain. Tetapi kepemilikan tubuh telah membuatnya kesal dan gelisah. Itu seperti tangan raksasa tak terlihat yang menggantung di atas kepalanya. Tidak tahu kapan akan jatuh. Perasaan pasif ini membuat Qin Yichen sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu siapa musuhnya. Itu yang paling menakutkan. Jika dia mengetahui identitas pihak lain, dia tidak akan setakut sekarang. Ini menunjukkan bahwa pria itu sangat berhati-hati. Berhati-hatilah. Kepemilikan tubuh adalah teknik terlarang. Jika diteruskan, tidak peduli siapa dia tidak akan melarikan diri. Qin Yichen lebih berhati-hati. Jiwa berada dalam keadaan tegang. Meskipun Mo Yanfeng tidak tahu mengapa dia begitu, dia juga cukup waspada. Di kota-kota besar, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Lagi pula, meskipun Feng Martial Spirit tersebar, tetapi hanya sedikit orang yang tahu angin dan salju. Sekarang, angin 1000 salju mempromosikan alam yang mulia. Dalam kasus penyembunyian yang disengaja, kecuali Sein datang, tidak banyak orang yang bisa melihat petunjuknya. Sebulan kemudian, seluruh kelompok mereka datang ke kota terdekat dari kota Set. Tian. Tidak ada arai transmisi di kota Santian, tetapi arai transmisi di kota Santian hanya tersedia untuk 3 pengaruh besar. Astaga, Bulu Pedang, Guanghan. Kota Setian adalah garis pertahanan pertama untuk ras manusia, seperti garis pertahanan terakhir untuk ras manusia. Selama kota Set Tian jatuh, cepat atau lambat seluruh ras manusia akan jatuh. Alasan mengapa Seng Tianfu sangat berhati-hati juga tidak bisa dihindari. Jika pasukan alien dikirim langsung ke kota Seng Tian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seluruh kelompok Qin Yichen tiba di sini tidak terlalu dini, bahkan tanpa tempat tinggal. Langsung ke kota Set Tian. Ada tanah suci, Mo Yanfeng menyarankan. Setiap tanah suci besar, terlepas dari ukurannya, memiliki halamannya sendiri di kota Seng Tian, yang lebih besar atau lebih kecil. Tetapi meskipun kecil, lebih dari cukup untuk tinggal bersama mereka.
Kalau begitu masuk ke kota, Qin Yichen mengembuskan napas, lampu pompa agak jauh. Akhirnya, dia datang ke sini lagi. Hidup ini, dia mengubah terlalu banyak hal. Namun, saat dia datang ke kota Set, Tian kali ini, suasana hatinya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia memasuki Seng Tianfu hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dia acuh tak acuh terhadap yang lainnya. Namun kali ini, ia menambahkan satu hal lagi, yaitu tanggung jawab. Ras manusia terlalu lemah untuk diintimidasi oleh alien. Sebagai murid guru Luban, dia juga memperoleh warisan orang suci Agung Fusein. Dia bukan lagi orang yang ada di kehidupan sebelumnya. Remajakan sukuku. Ini adalah suara terakhir dari Fumo Great Sein. Sekarang dia telah menerima warisan Fusein Great Sein. Dia harus memikul tanggung jawab ini. Namun, untuk merevitalisasi ras manusia, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak diketahui apakah dia bahkan bisa memasuki Seng Tianfu sekarang. Revitalisasi ras manusia terlalu jauh darinya sekarang. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berusaha keras dan memasuki surga suci. Hanya mungkin untuk menjangkau orang-orang di Vast Glacial Palace jika mereka memasuki rumah suci. Dia pasti tidak akan lupa bahwa ibu dan anak perempuan Lu Lingzhen dijemput oleh orang-orang di Istana Glasial Besar, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Namun, jika Anda dapat memasuki rumah surga suci, Anda pasti dapat mendengar tentang mereka. Hampir, roda kota Set. Tian muncul di hadapan mereka. Kota di depannya seperti pegunungan besar, berkelok-kelok di sana, menghubungkan surga dan bumi, perubahan nafas yang agung, luas, kuno. Seolah-olah, itu bukan kota, tapi naga raksasa ada di sana, memberi orang rasa kaget. Tidak peduli itu angin dan salju, Mo Yanfeng, atau bahkan Chen Hui, mereka semua melihat suasana hati melonjak dan suasana hati berfluktuasi, tidak bisa tetap tenang. Ini kota Set. Tian. Ini adalah kota terbesar ras manusia, garis pertahanan pertama ras manusia,